Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarika lah. Wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluhu la nabiyya ba'da. Allahumma fasalli wa sallim ala Muhammadin wa ala alihi wa ashabihi wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumiddin. Amma ba'du, fa ya ibadallah, inni usikum wa iyaya bittaqwallah faqad fazal muttaqun. Faqala Allah ta'ala fi kitabihil karim, a'udzu billahi minasy syaithanir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Rabbi shrah li sadri wa yassir li amri wahlul 'uqdatam min lisani yafqahu qawli. Faqala ta'ala aidan fi suratin ukhra, innallaha la yaghfiru an yushraka bih wa yaghfiru ma duna zalika liman yasha wa man yushrik billah faqad iftara ithman 'azima. Sadaqallahul 'azim. Alhamdulillah wa syukrulillah. Kembali kita bersyukur memuji Allah atas segala rahmat, nikmat, hidayah serta karunia yang hingga saat ini masih Allah curahkan buat kita semua. Dengan nikmat, rahmat, hidayah serta karunia Allah itu jugalah kita mampu melangkahkan kaki menuju Masjid Agung Nurul Iman ini, meninggalkan semua aktivitas pekerjaan dunia kita, menunaikan panggilan Allah untuk melaksanakan solat zuhur berjamaah. Semoga ibadah solat zuhur yang akan segera kita tunaikan ini menjadi solat zuhur yang paling terbaik dan diterima oleh Allah sebagai amal soleh terbaik kita, serta dengan sebab ini nanti memudahkan kita untuk masuk ke dalam surganya Allah Subhanahu wa taala. Amin ya rabbal alamin. Selawat dan salam kita sampaikan buat junjungan alam Nabi yang mulia, Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma shalli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Kaum muslimin dan muslimat jemaah salat zuhur Masjid Agung Nurul Iman yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Anna Rasulullah sallallahu alaihi wasallam su'ila 'anil kabair. Adalah Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, kata Anas bin Malik, pernah ditanya tentang dosa-dosa besar. Faqal, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam menjawab, al-isyraku billah. Dosa-dosa besar itu pertama, kata Rasul, adalah al-isyraku billah wa uququl walidain wa qatlun nafs wa syahadatuz zur. Pertama, urutan dosa besar itu, kata Rasul, adalah syirik, mempersekutukan Allah Subhanahu wa taala. Yang kedua, kata Nabi, kelompok dosa besar itu wa uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Dan yang ketiga, kata Nabi, kelompok dosa besar itu wa qatlun nafs, membunuh orang, menghilangkan nyawa orang. Ini termasuk dosa besar. Dan yang keempat, kata Nabi, yang termasuk ke dalam kelompok dosa-dosa besar itu adalah wa syahadatuz zur, bersaksi palsu di depan pengadilan. Hadis ini dikeluarkan oleh Imam Bukhari fi kitabis syahadah, di dalam kitab syahadat. Ma'asyiral muslimin jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Hadis ini dari sahabat Nabi bernama Anas bin Malik. Anas bin Malik ini di antara sahabat Nabi yang banyak hafal hadis, karena semenjak usia 10 tahun ibunya Ummu Sulaim menyerahkan Anas kepada Nabi untuk menjadi pelayan Nabi. Maka mengabdilah Anas bin Malik ini menjadi pelayan Nabi selama 10 tahun
Dan beliau juga terbanyak di antara sahabat-sahabat Nabi hafal hadis. Bahkan diriwayatkan Anas bin Malik ini meriwayatkan hadis sebanyak lebih kurang 2286 hadis. Dan beliau termasuk di antara sahabat Nabi yang paling banyak hafal hadisnya dan meriwayatkan hadis dari Nabi. Kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka ketika Rasulullah sallallahu alaihi wasallam ditanya tentang dosa-dosa paling besar, apa sih ya Rasulullah yang termasuk kelompok dosa-dosa besar itu? Maka Nabi menjawab, pertama kata Nabi, dosa yang paling besar itu adalah al-isyraku billah, syirik dengan Allah, mempersekutukan Allah dengan selainnya. Maka oleh karena itu kaum muslimin, jauhilah syirik, perbuatan syirik ini, karena syirik kata Allah tidak ada ampunannya. Innallaha la yaghfiru an yushraka bih, sesungguhnya Allah tidak mengampunkan dosa syirik kepadanya, dan Allah mengampunkan dosa selain syirik. Dan siapa yang melakukan syirik kata Allah, wa may yusyrik billah faqad iftara itsman 'azima, siapapun di antara kamu yang melakukan syirik, mempersekutukan Allah dengan sesuatu, maka dia kata Allah telah melakukan dosa yang sangat besar sekali. Inilah yang diwasiatkan oleh Luqman kepada anaknya. Di antara nasihat Luqman kepada anak-anaknya, wahai anak-anakku, jangan pernah engkau melakukan perbuatan syirik. Inna syirka la zulmun azim, karena syirik kata Luqman adalah kezaliman yang sangat besar, dan syirik adalah dosa yang teramat besar. Innahu may yusyrik billah, siapa saja kata Allah yang melakukan syirik dengan Allah, faqad haramallahul jannah, maka diharamkan oleh Allah baginya surga. Wa ma'wahun nar, dan tempat bagi orang-orang yang melakukan syirik dengan Allah adalah neraka, tempat terbaik baginya, dan tempat kembali bagi mereka itu adalah neraka jahanam. Khalidan fiha, bahkan kata Allah, orang-orang yang wafat dalam keadaan mempersekutukan Allah, khalidan fiha, mereka kekal di dalam neraka itu selama-lamanya. Nah, oleh karena itu kaum muslimin, jemaah salat Jumat yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ini perlu kita cermati bersama agar jangan sampai kita melakukan tindakan dan perbuatan meyakini bahwa ada yang memberikan perlindungan selain dari perlindungan Allah, bahwa ada kita yang meyakini memberikan manfaat selain dari anugerah dari Allah, bahwa sesungguhnya tidak ada satupun yang bergerak di alam semesta ini kecuali adalah atas izin daripada Allah Subhanahu wa taala. Itulah makanya di dalam solat kita ucapkan, inna solati wa nusuki wa mahyaya wa mamati lillahi rabbil alamin, sesungguhnya solatku, ibadahku, hidup dan matiku lillahi rabbil alamin, hanya untuk Allah, penguasa alam semesta. La syarika lahu wa bizalika umirtu, tidak ada sekutu baginya dan aku diperintahkan untuk itu. Wa ana minal muslimin, dan aku termasuk orang yang berserah diri kepada Allah. Ini kita ucapkan dalam ibadah solat kita. Tapi terkadang kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, ada di antara kita mungkin masih juga meyakini bahwa ada yang memberikan manfaat, ada yang memberikan faedah, ada yang memberikan perlindungan selain Allah. Nah, untuk itu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, maka perbuatan syirik menyebabkan kita masuk nerakanya Allah Subhanahu wa taala. Kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Kemudian dosa kedua yang termasuk dosa besar adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua. Bahkan di dalam Al-Quran itu kata Ibnu Abbas, ada 3 ayat yang penyebutannya selalu beriringan dan berurutan. Pertama,
Perintah taat kepada Allah itu selalu bersanding dengan taat kepada Rasul. Atiullaha wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ini ayat selalu bergandengan tangan. Bila ada perintah taat kepada Allah, maka mesti setelah itu diikuti oleh perintah taat kepada Rasul. Atiullaha wa atiur Rasul. Taatlah kepada Allah dan taatlah kepada Rasul. Ini selalu berpasangan dan bergandengan ayat ini. Kemudian perintah juga yang selalu beriritan dalam ayat Al-Quran itu, kata Ibnu Abbas, anishkur lillah wali walidaik. Perintah bersyukur kepada Allah dan berterima kasih kepada kedua orang tua. Ini juga berkaitan dan beriringan, bergandengan ayat perintah taat kepada Allah juga perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Makanya di dalam Al-Quran itu ada perintah Allah, wa wasainal insana hamalathu ummuhu wahnan ala wahnin. Kata Allah, kami wasiatkan kepada manusia itu agar mereka berbakti kepada ibu bapaknya. Ibu yang telah mengandungnya selama 2 tahun, ibu yang telah mengandungnya di atas susah bertambah susah, wa fisaluhu fi amain, kemudian menyapinya selama 2 tahun. Nah, oleh karena itu ternyata perintah untuk menyembah Allah diiringi dengan perintah untuk berbakti kepada kedua orang tua. Seperti dalam surah Al-Isra yang sering kita dengar dan sering kita baca, wa qada rabbuka alla ta'budu illa iyyahu wa bil walidaini ihsan. Kami perintahkan kamu hanya menyembah kepada Allah, dan kata Allah setelah kamu menyembah kepada Allah itu, wabil walidaini ihsan, dan berbaktilah kepada kedua orang tuamu dengan bakti yang sangat ihsan. Maka berdasarkan ayat ini ternyata Allah perintahkan kepada kita kedudukan orang tua itu sangat mulia di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka haramlah hukumnya bagi anak untuk mendurhakai kedua orang tuanya. Hari ini banyak kita saksikan di media-media massa, di media-media sosial, betapa banyaknya hari ini anak-anak yang menelantarkan orang tuanya. Ada yang tega sampai membunuh orang tuanya. Ada yang tega meninggalkan orang tuanya dalam keadaan sakit dan lapar dan tidak mau mengurus orang tuanya. Padahal mengurus kedua orang tua itu adalah bahagian dari surga, dan ada pintu surga yang khusus disediakan bagi orang-orang yang berbakti kepada kedua orang tuanya, dan pintu surga itu bernama Babul Walid, pintu berbakti untuk orang tua. Orang yang unggul nilai bakti kepada ibu bapaknya, maka dia masuk surga nanti melalui Babul Walid, pintu berbakti kepada kedua orang tuanya. Maka percuma ibadah kita banyak, percuma ibadah solat kita rajin. Puasa kemarin 1 bulan penuh, 30 hari, rajin. Zakat kita bayarkan, infak sedekah kita tunaikan, tapi menyakiti dan perasaan kedua orang tua, satu tetes air matanya jatuh, menggetarkan arasnya Allah Subhanahu wa taala. Haramlah surga bagi anak yang menurhakai kedua orang tuanya. Ridallah fi ridal walidain, ridanya Allah terletak di bawah kaki, di bawah ridhonya kedua orang tua. Wa sukhtullah fi sukhtil walidain, sebaliknya kata Nabi, murkanya Allah, marahnya Allah juga tergantung kepada murka dan marahnya kedua orang tua kita. Oleh karena itu kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah, andaikan masih hidup kedua orang tua kita, berbaktilah kepadanya, karena itu adalah kunci surga yang disediakan Allah untuk kita. Andaikan orang tua kita sudah meninggal dunia, jangan lupa mendoakannya. Dari setiap solat kita, Rabbighfirli wali walidayya, ya Allah ampunilah dosaku dan ampunilah kedua dosa orang tuaku. Warhamhuma kama rabbayani saghira, kasihanilah kedua ibu bapakku ya Allah sebagaimana mereka dulu sayang kepada aku di waktu kami kecil. Kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, maka dosa terbesar kedua setelah syirik adalah uququl walidain, durhaka kepada kedua orang tua kita. Dan yang ketiga kata Nabi, yang termasuk dosa besar itu adalah waqatlun nafs,
membunuh jiwa, membunuh orang. Hari ini kalau kita lihat dan kita saksikan betapa murahnya nyawa orang melayang hari ini. Di jalan-jalan betapa banyak, ya kan, orang yang membunuh orang tanpa sebab. Seolah-olah tidak ada harganya nyawa hari ini. Dan banyak juga hari ini keluarga-keluarga terdekat yang membunuh keluarga-keluarganya sendiri. Ada suami yang membunuh istrinya, ada sebaliknya istri yang bekerja sama dengan orang membunuh suaminya dan dimutilasi malah. Dan dosa membunuh ini ternyata termasuk di antara dosa-dosa besar yang mesti kita hindari. Siapa yang membunuh, menghilangkan nyawa orang, maka balasan bagi mereka adalah fajazauhu jahannam, neraka jahannam. Kemudian terakhir kaum muslimin jemaah salat zuhur, yang termasuk di antara dosa besar itu adalah wasyahadatuz zur, bersaksi palsu di depan pengadilan yang menyebabkan kebenaran tidak terungkap dengan sebenarnya. Hari ini betapa banyak orang yang bersaksi atas nama sebagainya, apapun alasannya, tapi saksi yang diberikan adalah saksi palsu. Semestinya keadilan ditegakkan, hukum ditegakkan, tapi karena kesaksian palsu yang diberikan, akhirnya yang benar terbenam dan yang salah terangkat setinggi-tingginya. Dan ini termasuk perbuatan dosa besar, karena itu menyebabkan orang terzalimi dari kemerdekaannya. Kaum muslimin jemaah salat zuhur yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, semoga dosa besar ini dapat kita hindarkan dalam kehidupan kita, maka selamatlah kehidupan kita dunia sampai akhirat. Fa'tabiru ya ulil absar la'alakum turhamun. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.